Cerita dongeng Sulawesi Selatan si penakluk Raja Wali. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di tanah Sulawesi Selatan, terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 7 orang putri. Konon menurut adat kerajaan tersebut, bila seorang raja memiliki 7 putri, maka salah seorang putri harus diserahkan kepada Raja Wali. Hal ini tentu membuat raja menjadi risau dan sedih karena sang raja merelakan salah seorang putrinya menjadi sesembahan untuk Raja Wali. Hingga suatu hari terlintas di pikiran sang raja untuk mengadakan sembara dengan tujuan mengalahkan si Raja Wali. Keesokan harinya, raja pun mengumumkan rencananya kepada rakyat. Wahai rakyatku, aku akan mengadakan sembara untuk menaklukkan Raja Wali, raksasa itu. Siapapun berhasil, maka apabila ia seorang pria, maka aku akan kunikahi ia dengan putriku. Dan jika ia perempuan, maka kujadikan ia sebagai anggota keluarga istana, ucap sang raja. Setelah pengumuman tersebut, banyak warga istana yang lebih memperdalam ilmu bela dirinya untuk menaklukkan Raja Wali. Para pengawal kerajaan disibukkan dengan persiapan sembara itu. Seminggu kemudian, hari datangnya Raja Wali pun tiba. Sang putri yang dijadikan persembahan diantar ke baruga yang telah disediakan untuk mengumpang Raja Wali tersebut. Sedangkan di sekitar baruga tersebut berdiri para peserta sembara yang bersiap-siap menyambut kedatangan burung Raja Wali itu. Tak lama kemudian, seorang pemuda pengembara melintas di tempat itu. Ia melihat seorang gadis cantik termenung bersedih di atas baruga. Tak lama kemudian, Raja Wali raksasa itu pun datang. Raja Wali itu semakin mendekat. Sang putri yang sangat ketakutan bersembunyi di belakang pemuda itu sambil menutup matanya. Sang pemuda mengeluarkan senjata pusakanya berupa sebilah badik yang dapat menikam. Raja Wali itu pun menghantamkan sayapnya ke pemuda itu. Beberapa saat kemudian, pemuda itu berhasil melumpuhkan Raja Wali itu dan putri pun membuka matanya. Ia heran karena suara Raja Wali itu sudah hilang. Ternyata ia sudah mati. Akhirnya pemuda itu pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Tuan putri pun mengambil selendang dan mengikatnya ke tangan pemuda tersebut. Semua orang di kerajaan sangat bergembira karena putri telah selamat dari Raja Wali itu. Putri bercerita, "Ayah, aku selamat dari Raja Wali itu, ayah. Tapi ada seorang pemuda yang menyelamatkan aku, ayah. Tapi ayah, dia bukan dari negeri ini, ayah." Benarkah itu putriku? Iya, ayah, benar, ayah. Raja pun memberitahukan akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu. Keesokan harinya, pesta pun berlangsung. Tidak ketinggalan pula berbagai seni pertunjukan dipertontonkan. Dan sang raja duduk bersama permaisuri dan ketujuh putrinya sedang menyaksikan lomba sepak bola raga. Tiba-tiba seorang pemuda itu mempermainkan bola di kaki, di paha dan di kepalanya. Lengan pemuda pun dibalut dengan selendang. Wanita yang berkibar-kibar seakan-akan menari. "Ayah, ayah, itu pemuda itu, ayah. Pemuda itu yang telah menyelamatkan aku dari Raja Wali itu, ayah." Sang raja pun heran, tersentak kaget, seakan-akan tidak percaya apa yang disaksikannya. Ternyata selain sakti, ia juga mahir bermain sepak raga. Setelah pemuda itu keluar dari arena lomba, raja pun memanggilnya. Hei anak muda, kemarilah sebentar. Ampun Baginda, ada apa Baginda memanggil hamba? Benarkah engkau yang telah mengalahkan Raja Wali itu? Benar Baginda. Dengan apa kau mengalahkannya? Ampun Baginda, hamba menggunakan seutas tali, sebilas badik. Mendengar jawaban dari pemuda itu, semua warga yang hadir mendengarkannya dan menyaksikannya. Akhirnya, sang raja pun menikahkan pemuda itu dengan putrinya yang selamat dari santapan Raja Wali. Pemuda si penakluk Raja Wali pun hidup berbahagia bersama permaisurinya yaitu putri raja di dalam istana.